Logika ekuivalensi. Dalam logika matematika dikenal konsep kesetaraan atau ekuivalensi untuk menyatakan hubungan antar pernyataan. Dua pernyataan dikatakan setara atau ekuivalen jika kedua pernyataan tersebut menghasilkan nilai kebenaran yang sama pada tabel kebenaran. Ekuivalen logis. Kapan dikatakan suatu ekspresi logika ekuivalen logis? Pertama, jika kedua ekspresi logika adalah tautologi, T dan T pada tabel kebenaran. Kedua, jika kedua ekspresi logika adalah kontradiksi, F dan F pada tabel kebenaran. Ketiga, pada kontingen, jika urutan T dan F atau sebaliknya pada tabel kebenaran tetap pada urutan yang sama. Contoh 1. Indah sangat cantik dan peramah. 2. Indah, peramah, dan sangat cantik. Kedua pernyataan di atas tanpa pikir panjang akan dikatakan ekuivalen atau sama saja. Dalam bentuk ekspresi logika dapat ditampilkan sebagai berikut. A. Indah sangat cantik. B. Indah itu ramah. Ekspresi logikanya seperti yang di samping. Jika dikatakan kedua ekspresi logika tersebut ekuivalen secara logis, maka dapat ditulis sebagai berikut. Ekuivalen logis dari kedua ekspresi logika dapat dibuktikan dengan tabel kebenaran. Perhatikan tabel kebenaran di samping. Komutatif dan asosiatif. Komutatif, ciri-cirinya. Yang pertama, variabel kedua proposisi dapat saling berganti tempat tanpa mengubah nilai kebenaran dari kedua ekspresi. Contohnya seperti gambar di bawah ini. Kedua, perangkat konjungsi, disjungsi, dan ekuivalensi bersifat komutatif. Ketiga, perangkat implikasi tidak bersifat komutatif dengan dibuktikan dari tabel kebenaran. Contohnya sebagai berikut. Asosiatif. Ciri-cirinya, yang pertama, mengacu pada pemindahan tanda kurung dan tidak mengubah nilai kebenarannya. Seperti contoh berikut. Yang kedua, biasanya terjadi pada perangkat yang sama, disjungsi, konjungsi, dan ekuivalensi. Ketiga, pengecualian pada perangkat implikasi. Keempat, jika perangkatnya berbeda pada suatu ekspresi logika, tidak bisa memindahkan tanda kurung dengan sembarangan. Hukum-hukum ekuivalensi logika. Pertama, hukum komutatif. Kedua, hukum asosiatif. Ketiga, hukum distributif. Keempat, hukum identitas. Kelima, hukum ikatan atau dominasi. Keenam, hukum negasi. Ketujuh, hukum negasi ganda atau involusi. Kedelapan, hukum idempoten. Kesembilan, hukum De Morgan. Kesepuluh, hukum penyerapan atau absorpsi. Kesebelas, hukum T dan F. Ke-12, hukum implikasi ke N atau OR. Contoh soal. Dengan menggunakan prinsip-prinsip di samping, maka kalimat-kalimat yang kompleks dapat disederhanakan. Seperti contoh berikut. Thank you for watching and see you goodbye.